Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala mala nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma faqihna wa faqihna fid din. Allahumma faqihna wa faqihna fid din. Bi ni'mati hikmata wa ta'wila ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka hadzal jamah min husnil khatimah wa na'udzu bika min syarril aqibah wa na'udzu bika min su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, alhamdulillah di malam kesempatan ini kita sudah dipertemukan Allah lagi, yang mana kita melaksanakan kegiatan tiada lain hanya perintah Allah dan Rasulnya. Semoga kita sebelum mendengarkan daripada kajian-kajian ini, semoga diampuni dosa-dosa kita dan dikuatkan iman Islamnya dan dikuatkan tauhidnya dan diberkahkan ilmunya dan istiqomah perintah Allah dan Rasulnya. Semoga selalu dalam rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di kesempatan ini saya akan membahas daripada untuk pertemuan tiada lain, kita hanya pertemuan dengan Allah karena kita sudah dipertemukan Allah. Jangan sampai selama ini kita terus menerus ketika melaksanakan sholat maupun zikir maupun tahajud, ruhaniyah kita masih tersesat, atau istilah bahasa syirik khafi. Jadi sering kita selalu ditemuinya yaitu adalah selain Allah. Masih perkara yang mati. Insyaallah di sini saya akan bahas daripada hijab di dalam surat Al-Kahfi ayat 104 ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitas a'maluhum fala nukihim lahum yaumal qiyamah wazna dzalika jazaohum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Al-ayah manane wallahu alam wa rasuluhu bimuradi. Insyaallah di sini kenapa doa kita selalu sulit untuk dijabah? Kenapa selalu susah dan kesusahan di alam dunia, keluh kesah? Kenapa selalu muncul
bermunculan dari permasalahan. Tak pernah beres-beres, tidak ada tuntunan. Ulaikal ladzina kafaru, jalma anu kufur bi ayati rabbihim, ku ayat-ayat Tuhannya, waliqaihi, ku ayana pertemuan, fahabitos a'maluhum, maka bakal ditolak apapun kelakuan yang dikatakan berdoa atau ibadah. Jadi alladzina kafaru di sini berarti bahasa syariat dulu kita bahas. Orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah. Kalau arti daripada syariat berarti orang kafir yang kufur kepada ayat-ayat Allah, yaitulah Al-Quran, berhubung dengan ada kekufuran menuju kepada Allah liqa'ar rabbih, ketika beramal pun dia masih kufur, maka berbuat apapun dia orang kafir maka ditolak oleh Allah. Ini cerita daripada syariat. Jadi atuh berpikir orang kafir bila mana beramal itu ku ayana masih keneh dalam keadaan kekafiran, ketika yang dinamakan seperti apapun maka bakal ditolak. Itu daripada ayat syariat. Karena dia itu cenderung ayat-ayat syariat ini adalah Al-Quran ini. Dengan Al-Quran ini dia satu mengufurkan, bahkan terpercaya bahwa kepada Al-Quran. Nah, kita pasti banyak yang memahami daripada itu. Ahli kitab pun bisa, kita pun bisa. Tapi kami akan membahas di sini bukan itu. Tapi itu hanya pedoman karena kita selama di dunia ini. Kenapa dan kenapa doa kita selalu ditolak, amal kita sebenarnya kata paling mudah-mudahan dan semoga tidak ada keyakinan, sholat, tahajud, sedekah ngan paling ujung-ujungnya mudah-mudahan we sing diterima. Gitu paling oke jawabannya. Titik terakhirna di syariat itu bahasa mudah-mudahan. Salah tuh benar? Enggak salah. Karena di dalam syariat ujungnya terakhir paling bahasa insyaallah dan mudah-mudahan. Kenapa bisa dikatakan mudah-mudahan? Karena belum kecek. Kenapa belum kecek? Belum kecek kebenarannya. Baru di situ, maka disitulah yang dikatakan yang selalu mewas-waskan dalam pikiran. Di dalam otak kita, diterima enggak ya sholat aku? Diterima enggak ya tahajud aku? Diterima ya enggak ya wiridan aku? Ya. Pasti seperti itu. Enggak bakalan enggak. Pasti seperti itu. Karena dia harus bertemu dengan Allahnya masih kafir atau kufur. Ari kufur teh bahasa kita mah adalah penghalang, tutup. Nah ini cara bertemu dengan Allah masih ada tutup menuju kepada Allah atau hijab. Kita ayat daripada yang tersirat. Ini kan tersurat surat Kahfi, sekarang tersirat yang ada di dalam dada yang dikehendaki Allah. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati
rabbihim liqar rabbi. Siapapun yang telah menghijab atau menghalang kepada Allah, yaitu selama ini kita menyembah kepada nama, kepada datnya masih terhijab, bi ayati rabbihim, dengan adanya ayat-ayat Allah. Karena ayat itu kalau bahasa syariat mah adalah Al-Quran, kalau bahasa hakikat mah adalah ciri-cirinya adanya Allah. Nah, kita tak disadari dengan itu. Bi ayati rabbihim. Nah, contoh sekarang ini, apakah kita dalam hati sadar bertemu dengan Allah? Inilah ayat-ayat Allah itu ini. Lagi kajian ini, ciri-cirinya adanya Allah, ciri-cirinya Allah telah membawa kita, ciri-cirinya Allah telah melaksanakan bersilaturahmi antara secara manusia. Kalau secara hakikat Allah, ini ciri. Nah, ketika kita lagi ngaji habitos, nah, dan melaksanakan kajian, ada yang menghalang, mungkin masih dalam pemikiran, mungkin juga ada di dalam hati. Bisa di dalam pikiran, bisa pengen ketemu dengan makhluk, atau di dalam hati ketika kita melaksanakan tawasul masih menghalang untuk kepada Allahnya, yaitu urusan dunia. Contoh, kalau orang bersyariat pasti berpikir ketika melaksanakan tawasulan masih bersandar kepada makhluk, yaitu supaya lancar ekonomi. Karena aku banyak bertawasulan, berarti mensandarna adalah masih ke makhluk, yaitu lancar ekonomi. Sedangkan kalau bahasa syariat gak salah, tapi kalau bahasa hakikat lancar ekonomi atau ekonomi yang kita temui itu adalah makhluk. Namanya juga makhluk, mempunyai sifat la haula wala quwata illa. Bila mana siapapun dan kapanpun bertemu dengan seperti itu, pahabitos a'maluhum, ditolak. Ditolak besar lain kaulah ku Allah. Nah, sebab ngadua lain tara ngadua, ngaji lain tara ngaji, salat lain tara salat. Tapi yang kita temui berarti masih kene hati kita menyekutukan Allah, yaitu masih menghadap kepada makhluknya. Ditolak aman. Pantes tarang-tarang hidup, tuur-tuur dadas, tapi amanah ditolak. Ketemukah di akhirat? Jangan harap. Tapi ketemu di dunia, pasti ketemu karena di dalam syariat. Ketemu di dunia banyak. Seperti gimana ketemu di dunia? Dipuji oleh orang lain. Alhamdulillah, Pak Jaman Ketok. Alhamdulillah, rajin, lancar ekonomi, gak bakalan lama ada keakuan. Alhamdulillah, cenah ayeuna urang keur getol tawasulan mina lancar ekonomi. Dah mantap. Cuma urusan yang di dunia. Di akhirat kumaha? Paling bahasa kata mudah-mudahan jadi semoga. Coba diyakinkan gak bisa. Karena masih kehalang. Jika proses benar, tapi lamun terus
umur kita sudah tidak lama lagi, terus-terusnya proses kapan selesainya itu proses. Coba kalau besok atau kita prosesnya, kalau sudah diambil, ruhaniyahnya sekarang dipinjamkan, Allah yang berperan dalam tubuh kita, besok atau lusa kita harus innalillahi. Kembali kemana? Kan masih bingung. Wahabito. Maka kita harus memegang kunci. Bila mana siapapun yang telah memegang kunci, berusaha apapun, ekonomi apapun, kemanapun kita pergi, maka kita selalu membawa kunci daripada kemusyahadahan, yaitu adalah dzikir sirrul asrar. Maka di situ tidak pernah berhenti ketika kita bekerja kadang sadar, apalagi lagi sholat. Lagi sholat berarti ibadah mahdoh langsung ke Allah. Ketika ngalaksanakeun ayeuna urang mencari rezeki kerja, mau di kantor, mau macul di sawah, geus megang sirul asror mah di sawah ge bisa bertemu jeung Allah. Kok bener? Coba cari kunci dulu. Insyaallah. Karena di dalam surat Kahfi terus jelas, Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum illahu wahid faman kana yarzuqu liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kata Allah, wahai Muhammad, ceritakan, kul innama ana basyarum, ceritakan Muhammad, aku itu basyarum mislukum seperti kau. Yuha, cuman diberi wahyu. Kalau kita diberi ilham. Ila annama ilahukum illahu wahid. Carilah Tuhan yang satu. Pamangkana yarzuq liqa rabbih falyamal amalan sholih. Bila mana siapapun yang ingin bertemu dengan aku, kata Allah, maka kerjakanlah amal soleh. Nah, kalau yang tadi ayat-ayatnya Allah, ciri-cirinya adanya Allah, ketika kita masih bersandar daripada selain Allah dengan kewujudannya Allah, maka masih dalam kufur, terhalang atau hijab, mahjubun fi malhi, mahjubun fi duriyatihi, mahjubun fi iyalihi, terus kehalangan perkara selain daripada Allah, berarti amal kita masih ditolak. Pantesan kehidupan selama ini tak pernah berhenti kebingungan. Karena bingung selalu kita dikuasai, kepala kita pusing, selalu dalam rumah tangga pusing, karena kita harus cari yang punya bingung dulu. Kalau sudah ketemu dengan yang punya bingung, disitulah akan hilang kebingungan. Bila mana selama ini belum ketemu, gak pernah berhenti kebingungan. Kadang-kadang kita diuji oleh Allah lewat ekonomi lemah. Dengan kelemahannya ekonomi, padahal kita sudah dipahamkan Allah lewat kajian setiap malam Jumat.
Tapi ketika diuji oleh Allah lemah ekonomi, masih kena ngagulu kami. Itu bukan tidak tahu, karena dia sudah tahu. Tapi kenapa selalu ada ini kebingungan? Masih ada di situ sifat basyariah, manusiawi. Manusiawi nanti dirontokkan, dihancurkan, ya pasti nyeun deui. Da pasti nyeun deui. Sok aya urang hijau kabang, geus beres kabang lunas. Diasongan di nyeun deui mah. Nyeun deui kabingung jeung kasusah. Ayeuna urang geus nyaho ieu teh capek, tapi geus ketemu jeung anu boga bingung, da masih keneh can dihancurkeun diri urang. Da ngaji na cuma ukur bahasa bersandar masih kana halaman makhluk. Datang deui ka bingung teh. Teu eureun-eureun kami. Ngan aya bila mana manusia kalau sudah berhenti daripada bingung mengalami ayeuna mah lamun bahasa kabang geus dimantikeun aing ngaranna. Yung ngaji jeung bang jeung ieu. Jeung ngaji urang ngaji tina masalah pinjaman bang. Coba dimatikeun da ngaran diburukeun ngaran kabang dibere deui teu. Ayeuna kabang dibeceki, geus diburukeun teh dibayar gitu. Nginjom ka itu ka dieu teu asup lieur kan sira. Akibat geus diburukeun. Diri manusia oge bila mana di dalam hati minimal membawa kunci daripada zikir itu. Ketika nama kita sudah ditidakadakan di dalam hati, yang ada hanya keakuan Gusti Allah. Ketika datang muncul itu adalah bisikan, lewat pamajikan bisa, lewat orang lain pun bisa. Gak bakalan lama. Karena geus dihancurkan. Sudah ada di tenggelam yang punya kebingungan. Coba cari sih. Nyaman. Karena kita mah selalu ngaji, sholat, tahajud, duha, dikir, ditemui teh salianti Gusti. Terus gak bakalan selesai. Aing umur geus masa. Terus. Coba sekarang tingkatkan keyakinan kita kepada Allah. Bagaimana bisa meningkatkan keyakinan kepada Allah sedangkan jalan ke Allah belum ada? Hanya keyakinan di dalam syariat, terus lama kelamaan terus kepada nama doang, nama kepada Allah, tapi di dalam hati masih kena menyalakan api. Mana api? Karena itu belum rontok. Yang muncul itu adalah energi api. Nu selalu ada di dalam dada, rasa panas emosional terus muncul. Padahal dikir dohir geus getol, padahal gotor elah. Akibat bersandarna kepada salianti Gusti da moal rontok, moal padam. Pareuman eta api nu dina dada kapancing. Tapi ya Allah, kadang-kadang malu sendiri. Tong wakah hayang muka pesantren,
masih keneh ketika kasinggung masih keneh ngalawan. Tong wakan cerita cek aboya uji macam gitu. Masih keneh ayeuna orang jadi rek muka pasantren teh da ari nu kitu mah loba sebenarnya hayang muka pasantren loba babari deh. Muka pesantren babari ngan ketika kasunut ka Banyur menang ngajelegur loba gitu. Jadi posisinya kita ini ya Allah Rabbul Karim. Sedangkan harus kita bertemu dengan siapa? Dengan Allah. Bisa di sawah, bisa di kebun, bisa lagi apapun kalau sudah membawa kunci. Nah ini rahasia-rahasia yang selama ini kita cari karena adanya kunci di mana? Hanya di Allah. Temui Allah, jangan ditolak ketika datang kajian ruhaniah untuk menuju ke Allah. Jangan ditolak. Ini kunci. Pokoknya jangan ditolak. Jangan sampai mengukur menyesat-nyesatkan. Bila mana manusia, karena itu kajian babakan tauhid ilmu tasawuf itu sesat. Udah ditolak mulut sampai ke mulut. Di dalam hati pun gak boleh. Gak bakalan ketemu. Paling ketemu di kesenangan dunia. Dunia ini hanya sebentar. Contoh kita sampai katoh-tohan cek peribahasaan neangan rezeki. Masya Allah dog hulu pot nyawa. Sirah dijieun suku-suku dijieun sirah. Init isuk balik peting. Init peting kadang-kadang balik berang. Tengah poteng kuat sare gitu. Coba. Geus numpuk tinggalkan. Rasakan. Logika logika. Mendaki bangunan megah menang capek keluh kesah kayak itu umur cakot hari itu. Padahal capek. Geus waktu dah balik ku Allah kontrakan geus beak. Ayat. Gak bakal. Pancana berpikir jangan budak budaknya diurus ku Allah, diberi rezeki ku Allah, menang caya sok udon ke Allah. Emang Allah teh beunghar, emang Allah teh miskin? Pada Allah itu maha kaya. Menang tak percaya ke Allah itu pada anu ngurus budak teh Allah kayaknya rezekian meureun. Nah, urang nepi ka toh-tohan kadang-kadang ayeuna urang geus usia geus 70 80, harta masih loba jang ditinggal anak. Lah, emang ku anak lah dirabutkeun main meripu we bae. Padahal dunia kita butuh. Mata paingan cek dalam hadis, carilah rezeki sebanyak-banyaknya seolah-olah kita umur akan panjang. Carilah ilmu akhirat sebanyak-banyaknya seolah-olah besok akan meninggal. Kadang-kadang masih berpikir harta urang warisan ke orang tua. Coba orang tua menang capek kudu ke saya. Contohna enak urang para boga anak. Cara rapenya nyangan duit. Kudu geus bere balik udah perebut ke perangan. Matak ti ayeuna supaya ulah capek neangan rezeki bawa kunci silahkan. Datang buruk rezeki barok. Tinggalkeun pemajikan rek geulis geura boga imah dek ngalasan kawin deui. Logikana nyeri hate. Logika dilogikakeun nyeri hati.
Urang teh loba teuing suudon ka Allah teh. Loba teuing teu percaya ka Allah, percaya ka Allah. Urang. Keyakinan kita asa kuat bahwa kunci teangan dunia sagloba-lobana geus mah kunci mah yakin. Penyakit kebingungan di situ karena di situ yang bikin bingungnya siapa? Hanya Gusti. Karena selama ini dunia kita dicari sebenarnya. Ngan teu mamawa kunci. Di situ akan wujud ketika orang membawa kunci. Mau ekonomi apapun. Yang penting halal logika. Bila mana siapapun yang telah membawa kunci daripada dzikir sirul asrar, ekonominya jalan. Ketika hari ini agak sepi, nggak bakalan mengeluh. Nggak bakalan. Ngan di sini ini sekarang misalkan hari ini kalau lagi jualan cuma laku 10. Sedangkan modal pun 20. Nomor logika. Logika ada nomor. Yang sisa 20 ini dikemanain? Apakah dijadikan bangke? Disimpan di kulkas? Pasti orang itu dijadikan bangke. Lamun posisi nak barang mampu mada kuat bisa terjadi masalah, tapi lamun barang cuma sehari pasti mampu. Bila mana orang yang seperti itu memegang kunci sekarang, berani gak sekarang yang 10 itu dibagikan? Pasti berkata aku rugi. Kenapa gak berani? Karena ketakutan. Padahal ini cara Allah akan memberi kepada seseorang rezeki besok akan lebih daripada 10. Sekarang yang 10 ini coba kasihkan. Coba kasihkan. Besok yang 10 ini akan diganti lagi. Cara Allah supaya aja bisa sodako. Ngan ku sabab urang mah rasa ketakutan sieun teh. Jadi tungtungna contoh logika lamun tukang tani coba. Tukang tani cacing keur mahal arek disodakokeun mah. Nu leutik ge di korehan. Dijual da keur mah. Lamun keur mahal kitu bisa sedekah tuh. Waduh. Tapi ketika ku Allah ayeuna cacim harga cacim dimurahkeun. Kumaha berpikir jelema? Bisa eta kembali kana modal tapi jelema ku sabab emosi dibaban wae. Tuntuna kebon cacim dihancur. Padahal itu cara Allah anjeun tidak berbuat baik bersodako coba katanga bere cacim atuh dah hararayang ngan tatangana arrego garede geng si tita sodako tungtung nama cacim kalah dibaba henteu soda itu cara Allah semuanya. Rek ti mana bisa untung deui dah kamari najis aing melakna. Kitu bahasa da kamari aing. Oh gitu. Jadi suudon we ka Gusti. Coba lamun bisa eta anu sasesana anu barututna dibikeun ka tatangga mah bunga, meureun aya doa saeutik-saeutik wae masa janten perintah
nuhun terima kasih mudah-mudahannya ayeuna pelakan ayeuna sing alus tuh nu teu dipentak kadang mari caci lagi anu geus nu butut padahal teu dipentak tapi otomat kadang ada orang yang dikasih itu Allah semuanya di situ. Itulah manusia dibodohi ku hawa berat rek mere teh dah ih pahit mikirna ge lila mun bahasa logika mereka mere bahasa aya euy mikir siapa atuh rek hese duit lagi rek asup lagi mikir duit aing mau mereka siapa gitu duit nage mikir arek asup kana diri itu memang masya Allah. Tapi mamang kana yarjulika Rabbi cara na Allah silahkan pegang kunci dikir sirul asror berarti ini cara na Allah karena cacim anjeun mah ari keur posin alus mah gak mau bersedekah lamun alus mah ninggalin duit karena pamajikan bisa meuli gulang itu majikan doang kitu jualan oke. Lamun sakira-kira na urang mata rugi pelbahdinya mata rugi tapi itu ditegoane kira-kira teu laku-laku sing sadar geus memegang kunci kudu balik yuk karena waktu ngaji ya aya kene 10 bawa ka imam bila perlu rek dibikin bila perlu rek dijieun bangke sebenarnya guys. So, coba lamun geus biasa belajar daripada itu kan jawab karena kebingungan anak geus dipasrahkeun kana boga bingung urang mah bingungna digugulung persyaratan nu bisa ngilangkeun bingungna oge teu dicari gak bakal ketemu gitu. Maka sirah makin lama makin rieuh teh terus bahas itu yang paham sedikit berbagi ilmu. Alhamdulillah aya Pak Ustaz ieu tutup terus doa keresan hadir doakeun kurang sedang tenang ngaduhan urang kali tidak lama mudah-mudahan ku aya silaturahmi ieu jeung urang mudah-mudahan Ustaz Muhlis Pak Yanto mudah-mudahan masifat kaistiqomah ku Allah Subhanahu wa taala kalau yang diberkati keluarga nasi sarareha insyaallah. Jadi pertemuan jeung Allah itu jangan ditemui salian Allah. Padahal mah sebenarnya cuma pikiran yang disebut nafsu nafsiyah.